من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Jadi ini hari pertama kita sampai di negeri jiran Malaysia. Apa agendanya? Saya ikut rombongan Habib Jindan, diajak Habib Jindan, guru saya, untuk nak pusing-pusing gitu di sini. Pusing-pusing itu katanya ya bahasa Malaysianya muter-muter untuk menghadiri majelisnya Habib Umar bin Hafid yang sedang ke Indonesia. Dan jadinya nggak pusing tuh karena kita ikut majelis. Kalau pusing-pusingnya nggak jelas, pusing beneran gitu. Nah hari ini di Malaysia insya Allah 3 hari bersama Habib Jindan kita ngikuti semua majelisnya Habib Umar. Dan saya tuh jadi ingat kata-katanya Muhammad Iqbal, Tuhan mungkin bisa diingkari oleh sebagian orang, tapi Nabi Muhammad tidak, karena Nabi Muhammad itu wajah nyata dari Allah di muka bumi ini, yang ketika kita melihat kecerdasannya, kemuliaan akhlaknya, nggak mungkin bisa mengingkari bahwa dia itu bukan utusan Tuhan dan bahwa Tuhan itu gak ada. Nah, Nabi Muhammad itu sudah tiada, maka kita memantapkan hati kita agar tidak ingkar kepada Tuhan dan Nabi Muhammad melalui guru-guru kita di Indonesia ke Habib Jindan. Nah, sekarang ke gurunya Habib Jindan, yaitu Habib Umar bin Hafid yang kebetulan berkunjung ke Malaysia agar sanad keilmuan kita nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Jadi kita mau ngecas keimanan, keislaman kita dengan melihat guru kita, karena dengan melihat guru kita tahu tuh bagaimana cara senyum, kapan tersenyum, karena apa tersenyum, dan tentang segala hal. Seperti ketika kita melihat Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, kita melihat Al-Quran, akhlaknya itu seperti Al-Quran yang berjalan. Nah, ketika kita nemuin guru kita ingin belajar Al-Quran itu ketika hidup itu bagaimana cara hidupnya, dengan melihat hidupnya para guru-guru kita. Mari kita pusing-pusing di sini. Penampilannya kembali ke Habib setelan awal. Jadi pakai gamis dan begini. Nah, ini udah ditelepon sama rombongan. Kita tunggu. Memang guru kita tuh gak menilai kita dari penampilan, tapi justru ini bentuk adab kita kepada guru kita dan bentuk kita menyesuaikan kostum kita di mana kita berada. Jangan Anda pakai kostum renang saat ke pesta.
Akhirnya kembali lagi ke tanah air dengan ilmu yang bertumbuh karena kita mengikuti guru kita Habib Jindan untuk bertemu dengan gurunya yang sekaligus juga guru kita Habib Umar bin Hafid. Kemudian semangat kita dalam berdakwah juga tentu bertumbuh karena suntikan semangat dari para guru-guru kita. Dan di antara yang terpenting adalah oleh-oleh yang kita dapatkan dari pertemuan bersama Habib Umar bin Hafid di sana untuk kita semua jadikan renungan dalam keberagamaan kita dan dakwah kita bagi siapa saja yang hendak berdakwah. Di antara momen yang paling menyita perhatian bagi saya dan mungkin sebagian besar orang yang mengikuti rihlah atau perjalanan dakwah Habib Umar bin Hafid di Malaysia kemarin adalah ketika dalam satu sesi Habib Umar bertemu dengan para seniman, artis, penyanyi, influencer, dan juga kelompok-kelompok minoritas termasuk LGBT, di mana kita mendapatkan bagaimana perhatian besar seorang guru kepada siapa saja di muka bumi ini dalam keadaan yang bagaimanapun untuk ingin menyampaikan pesan-pesan luhur agar mereka bisa menerima pesan itu dan syukur-syukur kemudian menjalankan pesan-pesan tersebut. Persis seperti Nabi Muhammad yang digambarkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu selalu ingin semua dari kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, sehingga Nabi menghabiskan malam-malamnya untuk memikirkan strategi dakwah di esok hari dan menghabiskan siang harinya untuk menjalankan strategi dakwah yang telah direncanakan di malam harinya, hingga bahkan beliau kadang harus mempertaruhkan kehormatan beliau, darah beliau, hingga nyawa beliau demi kita semua. Sehingga saya sering berkata sejak dulu, saya jadi badut pun mau demi suksesnya dakwah Islam, karena malu kepada Nabi Muhammad yang bahkan hingga dilempar batu, hingga terluka demi suksesnya dakwah beliau. Beliau tidak pernah mengesampingkan siapa saja untuk diajak dalam kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, yang itu melalui jalan Islam. Itulah yang kita lihat dari sosok Habib Umar. Beliau meminta untuk dipertemukan dengan seluruh elemen orang yang dinilai jauh dari kebaikan, kebenaran, untuk diajak bicara, untuk beliau mendengar, dan kemudian beliau memberikan pandangannya sehingga terjadi diskusi yang baik dan konstruktif yang akan membawa kebaikan bagi siapa saja yang hadir dan menonton pada saat itu. Dan inilah pelajaran tentang dakwah, bahwa dakwah itu bukan hanya tentang memahami teks Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab, melainkan juga konteks siapa saja yang akan kita hadapi, dan kita akan berbicara sesuai dengan kadar orang itu, baik itu bahasanya, temanya, metodenya,
dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang paling menyita perhatian datang dari seorang LGBT yang dia bertanya bagaimana Habib Umar bin Hafid memandang mereka, kaum LGBT ini. Kemudian Habib Umar memberikan jawaban yang tegas, tapi sama sekali berusaha untuk tidak menyinggung mereka dan tetap menjaga kehormatan dan kebesaran hati mereka, dan utamanya harga diri mereka. Dengan beliau mengutip pertama satu kisah tentang satu orang yang ia adalah perompak yang mengerikan, namun walaupun dia perompak, tapi ia tetap menjalankan puasa sebagai ibadah dia kepada Allah, yang ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kamu ini mencuri hak orang lain, menzalimi orang lain, bahkan membunuh orang lain, tapi kok masih puasa sih? Kemudian kata orang itu, ya, aku meskipun begini keadaannya tetap menjaga satu kabel dengan Sang Pencipta agar itu menjadi jalanku untuk pulang kepada Sang Pencipta suatu saat ketika aku terketuk untuk bertobat kepada Allah. Aku menjaga hubungan dengan Allah agar Allah terus di tengah kondisiku yang buruk ini memberikan karunia-Nya kepadaku untuk suatu hari aku bisa bertaubat. Karena seringkali orang terjebak dalam kemaksiatan bukan karena kemauan dia, tapi dia terjebak di sana. Baik karena bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi karena faktor sosial lingkungan, bisa juga karena faktor ini dan itu yang sebenarnya dia tidak ingin, tapi dia tidak mampu keluar dari kubangan itu. Dan kemudian Habib Umar melanjutkan dengan kisah Ma'ruf Al-Qarhi, seorang ulama terdahulu yang ketika melewati bibir pantai bersama para muridnya didapati satu orang di atas perahu di tengah pantai minum minuman keras. Kemudian murid-muridnya meminta kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini untuk melaknat mereka. Kemudian alih-alih melaknat, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi justru seperti yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad, beliau tidak diutus untuk melaknat tapi memberi rahmat, yakni dengan mendoakan mereka, ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di dunia, aku memohon kepadamu, bahagiakan juga ia di akhirat kelak. Murid-muridnya bertanya, bukankah kami meminta engkau melaknat mereka, wahai guruku? Kemudian kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, sebagaimana aku telah mendoakan mereka agar juga bahagia di akhirat, yang tidak lain artinya mereka aku doakan agar bertobat di dunia ini sehingga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan benar saja, kemudian orang-orang yang di perahu itu tiba-tiba menepi dan seolah-olah mendapat getaran positif dari doa Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, dan mereka datang kepada rombongan Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini dan menyatakan bahwa mereka ingin bertaubat dan menjadi murid dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini. Itulah yang kemudian diperlihatkan oleh seorang tokoh Islam yang melihat orang lain dengan kacamata cinta, tidak dalam kacamata benci. Yang ada di pikirannya bukan bagaimana mengutuk kegelapan, tapi bagaimana menyalakan cahaya. Dan sebagaimana kemudian disampaikan oleh Habib Umar sebagai penutup atas jawabannya kepada seorang LGBT tersebut, yakni kata Habib Umar,
tugas kita sebagaimana tugas Nabi Muhammad dan para nabi sebelum Nabi Muhammad yang diabadikan dalam Suratul Maidah ayat 99, ma'ala rasul illal bala. Tugas kita adalah menyampaikan. Orang mau ikut, syukur. Orang nggak mau ikut, berarti dia memilih jalan kufur. Tugas kita bukan ngejudge, tapi hanya menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dari kebaikan yang kita ketahui dan jalankan. Karena kata Habib Umar, kita tidak memiliki hak seinci pun untuk ngejudge setiap orang karena kita tidak tahu akhir hidup dari orang tersebut. Dan kita tidak pernah berhak sombong satu inci pun atas kebaikan yang ada pada kita saat ini, karena kita pun juga tidak tahu akhir hidup kita. Karena itu rendah hatilah dalam kebaikan dan dalam dakwah, sehingga kamu tidak akan pernah sombong dengan kebaikanmu hingga kamu terjaga dalam kebaikan sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan yang baik. Dan kamu tidak pernah menjudge orang lain betapapun dia sedang dalam keadaan buruk, karena kamu tidak tahu akhir hidup dia seperti apa. Bisa jadi ia diberi karunia oleh Tuhan sehingga dia bertaubat di akhir hayatnya dan mati dalam keadaan baik seperti kita, insya Allah. Sebagaimana kisah dalam salah satu riwayat dari Nabi Muhammad, seorang pelacur yang sepanjang hidupnya menjadi pelacur, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat dengan memberi minum anjing yang kehausan, dan taubatnya diterima oleh Allah sehingga dia mati dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena itu, seperti yang disinggung oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, kita tidak pernah tahu bagaimana seseorang itu. Kalaupun dia tampak buruk, kita tidak tahu hatinya. Kalaupun kita tahu secara utuh bahwa dia buruk, kita tidak tahu esok hari dan akhir hayatnya. Yang tahu tentang kesesatan dan ketaatan seseorang hanyalah Allah dan orang-orang dari kalangan nabi dan para wali yang diberi bocoran oleh Allah untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga tidak ada hak, bahkan tidak ada pengetahuan dari kita untuk ngejudge bahwa ia buruk dan mereka baik. Tugas kita hanya selalu berhusnudzon, berprasangka baik, agar terus optimis kepada orang lain, betapa buruknya pun orang itu. Dan sebagaimana disitir dalam suratul Baqarah ayat 272, bahwa hidayah itu dari Allah. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk ngejudge bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi ia akan mendapatkan hidayah dari Allah suatu hari. Sehingga sudah sepatutnya bagi kita rendah hati dalam melihat semua orang dalam kenyataan yang seperti apa. Kalau ia adalah orang yang lebih muda dari kamu, maka anggaplah bahwa dosanya lebih sedikit dari kamu, sehingga kamu rendah hati kepada dia. Dan kalau dia lebih tua dari kamu, berprasangka baiklah bahwa kebaikannya jauh lebih besar dari kamu, sehingga kamu akan rendah hati kepada dia. Karenanya Allah menegaskan tidak sekali dalam Al-Quran, wahfid janahaka, rendahkan hatimu. Karena kerendahan hati itulah kunci agar kita menjadi orang-orang yang baik, setia dalam kebaikan, memandang orang dalam keadaan baik, sukses membagikan kebaikan, dan pada akhirnya mati dalam keadaan yang terbaik. Kita belajar dari para guru-guru kita, khususnya dari Habib Umar bin Hafid di Malaysia, bagaimana beliau begitu rendah hati kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang mungkin
tampak kotor, penuh kemaksiatan, dan lain sebagainya. Dan puncak dari kerendahan hati beliau adalah ketika beliau menutup jawabannya kepada seorang LGBT itu dengan mendoakan agar dia, seorang LGBT itu, siapapun yang hadir, dan termasuk diri beliau sendiri dengan seluruh muridnya yang hadir, agar selalu dibimbing oleh Allah untuk bertaubat. Dan pada akhirnya, senakal-nakalnya kita, jaga sholat kita. Karena dengan kita menjaga sholat kita, artinya kita menjaga paling tidak satu kabel dengan Allah. Sehingga Allah tidak akan pernah membiarkan kita terjebak terus-menerus dalam kesesatan. Allah yang maha pemberi hidayah itu akan mencarikan jalan keluar bagi kita untuk keluar dari keterpurukan kita. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang mungkin tidak pernah kita duga-duga. Allah beri jalan bagi kita untuk keluar dari kemaksiatan dan kemudian masuk ke jalan kebaikan yang terus makin dalam dan semakin dalam.